Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dinar Putri Lutfi Ramadhana. Saya dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dawuh-dawuh Kiai Haji Muzaki Syah. Dan dawuhnya yang pertama adalah 1. Andalkan dirimu sendiri. Kemuliaan seseorang itu bukan karena nasabnya, tetapi karena jerih payah usahanya sendiri. Maka jangan andalkan nasab dan silsilah, tapi andalkanlah dirinya sendiri. Kendati keturunan kiai besar, tapi kalah wirid kalah. Sebaliknya, meskipun keturunan tukang becak tapi menang wirid, pasti akan menang. Demikianlah kaul hikmah yang sering ditausiahkan Kiai Muzaki kepada putra-putranya dan para santrinya. Bagi Kiai Muzaki, kemuliaan dan eksistensi seseorang bukan ditentukan oleh orang lain, juga bukan karena faktor keturunan, genetik, jabatan, kekayaan, atau berbagai simbol dohiriyah lainnya, melainkan lebih ditentukan oleh prestasi, kompetensi, track record, dan kredibilitas serta ketakwaan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib Karamahul Wajah menyebutkan, pemuda yang handal adalah mereka yang berani mengatakan muda, inilah aku. Bukan yang mengatakan, aku anak fulan, cucu si fulan. Pandangan tersebut relevan dengan Al-Quran yang menegaskan bahwa sesungguhnya posisi yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara mereka. Dawuh yang kedua adalah, ketuklah pintu berkali-kali. Ketika memberikan nasihat pada para jamaahnya, Kiai Muzaki menyebutkan setiap barang bagus harganya pasti mahal, dan untuk mendapatkannya tidak bisa dengan cara yang santai, dibutuhkan kerja keras, tekad yang kuat, dan perjuangan yang tak kenal lelah. Menurut beliau, yang meraih fajar hanyalah mereka yang melakukan perjalanan panjang di waktu malam. Orang-orang yang berjuang keras mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan. Dalam syair Arab dikatakan, manjadda wajadah, siapa yang giat dia akan yang mendapatkan. Karena itu bersikaplah optimis, kendati lenggam kehidupan tidak selamanya manis. Memang dalam hidup ini semua manusia akan diuji dengan bermacam-macam kasus, tetapi di balik itu semua terkandung maksud yang khusus. Dengan ujian terlihat kualitas iman, maka tebarkan sabar dan kuatkan tekad. Hanya yang menempuh sungguh-sungguh yang dapat menggapai kemuliaan. Barang siapa yang mengetuk pintu berkali-kali, pada akhirnya akan dibukakan pintu hidayah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara al-baba lajja wa lajja. Dan dawuhnya yang ketiga adalah, bersikaplah seperti karang di tengah gelombang. Falsafah tantangan kehidupan laksana memanjat pohon yang tinggi. Semakin ke atas, semakin kencang hembusan angin yang menerpanya. Seseorang yang bertekad meraih prestasi menjulang harus siap diri menghadapi hembusan angin nan kencang. Ketika program telah dirancang matang, maka jalankan dengan serius dan konstan tanpa perasaan ragu atau pelin-pelan. Juga tidak perlu dihiraukan ocehan orang agar tidak terombang-ambing dalam kelautan. Begitulah statement Kiai Muzaki dalam suatu kesempatan nasihat kepada para putra dan putrinya dan para jamaahnya. Memperdulikan omongan orang memang kadang tidak ada benarnya, persis seperti cerita seorang sufi yang menggenggam bara bersama anaknya dengan mengendarai seekor keledai. Ketika si anak naik keledai dan si bapak berjalan kaki menuntunnya, orang itu salah. Sebaliknya, ketika si bapaknya yang naik keledai dan si anak berjalan, malah dinilai tambah salah. Dinaiki berdua pun juga masih salah. Tidak naik sama-sama justru semakin salah. Mereka dianggap bodoh. Wong membawa keledai kok gak ditumpangi gitu. Karena itu melangkahlah lillah dan jangan hiraukan penilaian orang. Kalau kalian berbuat sesuatu hanya ingin disebut ikhlas, maka itu tidak ikhlas. Demikian juga bila kalian meninggalkan sesuatu hanya karena khawatir disebut tidak ikhlas, maka itu pun juga tidak ikhlas. Intinya, jadilah kalian seperti karang di tengah samudra yang kokoh menghadapi ganasnya gelombang, dan jadilah kalian seperti ilalang yang lentur dan tidak patah oleh
beban dadakan seberat apapun. Dawuhnya yang keempat adalah cukuplah Allah sebagai penolong. Menurut Kiai Muzaki, setiap manusia yang hidup pasti menghadapi masalah. Sebab hidup memang perjuangan menyelesaikan masalah. Masalah adalah hidup itu sendiri dan hidup adalah masalah itu sendiri. Karena itu menurutnya tidak perlu sedih menghadapi masalah. Kesedihan tidak akan menyelesaikan masalah tetapi justru akan menambah masalah baru. Kesedihan hanya akan menforsir jantung dan menguras energi. Sungguh sedikit pun bersedih itu tiada berguna. Memang manusia adalah makhluk lemah yang tidak mampu menolak masalah, tapi prinsipnya menurut Kiai hanya tidak ada masalah yang bisa diatasi. Bila tak ada pesta yang tak berakhir, maka tak ada badai yang tak berlalu. Setiap tangisan akan berujung dengan senyuman, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah sunatullah, maka kabarkan pada malam bahwa sang fajar akan segera tiba. Kabarkan pula pada yang ditimpa kesusahan bahwa pertolongan Allah pasti akan segera datang. Kuncinya, semua masalah akan cepat selesai bila diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Ridho atas segala yang terjadi, berprasangka baik kepadanya dan menunggu dengan sabar pertolongannya. Ketidaksabaran berakibat perpisahan Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir. Ketidaksabaran membuat umat Islam kalah dalam perang Uhud. Ketidaksabaran membuat berbagai kebaikan lepas dari genggaman kita. Perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'man nasir. Karena sejatinya tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini tanpa pertolongan Allah. Maka cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kalian, karena Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Dawuhnya yang kelima adalah raih sesuatu dengan yakin. Dalam banyak kesempatan, Kiai Muzaki sering menasehati para jamaahnya bahwa dalam kehidupan ini seseorang harus bersikap optimis, kendati perjalanan hidup tidak selamanya manis. Memang ada banyak liku dan tanjakan yang mesti dilalui, ada banyak rahasia yang mesti disingkap, dan ada banyak rintangan yang mesti diatasi. Tetapi yakinlah bahwa Allah hanya memberi beban sesuai kemampuan hambanya. Menurut tokoh ikonik ini, tidak ada satupun yang tidak bisa diraih, tetapi syaratnya jangan ragu. Sebab keraguan hanya menunjukkan bahwa tekad kita belum maksimal. Tak ada kebaikan dalam keraguan. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah kuasa mengabulkan hajat hambanya. Dengan keyakinan yang mustahil akan bisa menjadi kenyataan, tetapi tanpa keyakinan kepastian akan menjadi sirna. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Bila seseorang mengingat Allah, maka Allah akan seseorang mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya juga. Bila seseorang memohon perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Bila seseorang mendekat kepadanya sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sehasta. Bila seseorang mendekat kepadanya sehasta, Allah akan mendekatinya sedepa. Bila seseorang mendekat kepadanya dengan berjalan, maka Allah akan mendekatinya dengan berlari. Dan dawuhnya yang keenam adalah belajar istiqomah. Menurut Kiai Muzaki, istiqomah adalah lebih baik dari 1000 karomah. Sebab dalam istiqomah terkumpul sabar, yakin, syukur, ridho, ikhlas, dan tawakal. Karena itu istiqomah adalah kunci dari segalanya. Dalam pandangan beliau, iman yang istiqomah adalah iman yang tidak pernah gumbing atau goyah dan tetap lurus di jalannya. Apapun yang terjadi, demikian juga akhlak yang istiqomah adalah prinsip hidup yang tegas membela yang benar dan bukan yang bayar. Kekokohan prinsip itu tidak bisa dibeli dengan apapun atau dengan harga berapapun. Pernah suatu ketika pembesar Quraisy menawarkan harta, tahta, dan wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asal beliau menghentikan keistiqomahannya dalam bertablik. Nabi yang mulia menjawab, andai matahari kau taruh di tanganku dan gunung emas kau berikan kepadaku, aku tidak akan berhenti memegang prinsipku sampai titik darah penghabisan. Lalu beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, pegang teguhlah prinsip yang aku contohkan padamu ini, meskipun karena itu engkau sampai
mengunyah urat-urat kayu hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Maka jika kalian ingin dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, ikutilah prinsip hidup dan keistiqomahan seperti yang diajarkan beliau, bahwa dalam keadaan apapun kita mesti menahan diri dari menjual harga diri, walaupun mungkin ia harus mati kelaparan karenanya, ucap Kiai Muzaki menasehati para jamaahnya. Kemudian dawuh yang ketujuh adalah jadilah dermawan. Salah satu tema yang juga sering dinasihatkan Kiai Muzaki kepada anak cucu, santri dan para jamaahnya adalah soal kedermawanan. Menurut beliau, kedermawanan adalah karakteristik dari para waliullah, yakni sifat dan perilaku yang mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri, walaupun dirinya dalam kesulitan. Nabi SAW bersabda, Allah tidak menarik para kekasihnya kecuali atas dasar kedermawanan dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selain itu, bagi Kiai Muzaki, kedermawanan juga merupakan faktor utama yang dapat mempercepat seseorang wusu ilallah. Sebab perjalanan seseorang menuju Allah itu hakikatnya adalah proses repatriasi dari keterikatan pada materi menuju ketergantungan hanya pada Allah. Orang dermawan adalah orang yang menegakkan hidupnya di atas prinsip giving. Prinsip giving itu adalah memberi dan bukan taking, atau artinya mengambil. Orang dermawan menurut Kiai Muzaki selain dicinta Allah, dicinta sesama manusia juga sangat baik bagi dirinya sendiri. Sebab apapun yang dia korbankan tidaklah musnah, melainkan akan kembali pada dirinya sendiri dengan berlipat ganda. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW juga bersabda, cepatnya rezeki datang kepada orang yang suka memberi makan orang lain lebih cepat dan dari kelebatan pedang di atas punuk unta. Dan dawuhnya yang ke-8 adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hadirin jamaah zikir yang dimuliakan Allah, demikian Kiai Muzaki mengawali nasihatnya dalam perjalanan hidup kalian kelak. Pasti tidak akan luput dari gangguan dan kejahatan orang. Kalian akan difitnah, dihina, bahkan disiksa, tetapi jangan khawatir, Allah senantiasa bersama kalian. Jika kalian mukmin sejati, kalian tidak perlu takut dengan hinaan seseorang, sebab itu merupakan rahmat dari Allah yang Maha Agung. Jangan khawatirkan nistaan orang, tapi takutlah sanjungan orang kepada kalian. Bila kalian dinista, kalian akan jaya, tetapi bila kalian disanjung, kalian akan sombong lalu ambruk tidak tertolong. Bila kalian mendapatkan kejahatan dari seseorang, bersikaplah tenang dan balaslah dengan kebaikan. Semakin kalian dihujat, kebaikan kalian akan semakin meningkat. Tirulah sikap Nabi SAW yang ketika dijahati orang malah mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa, Allahumma ghfir qauni innahum la ya'lamun, yang artinya, ya Allah ampunilah kaumku yang menjahatiku, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Sekali lagi, belajarlah membalas kejahatan dengan kebaikan. Hal tersebut jauh lebih utama ketimbang membalasnya dengan hal yang sepadan. Bila kalian mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, menerima tuduhan dengan sabar, maka kalian dijanjikan oleh Allah masuk surga dan malaikat menyambut kalian dengan sapaan Salamun alaikum bima sabartum, yang artinya salam sejahtera atas kalian berkat kesabaran kalian. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang dawuh-dawuh Kiai Haji Muzaki Syah. Mungkin di lain waktu saya bisa menjelaskan lagi beberapa dawuhnya yang lain. Seperti itu teman-teman. Bila ada kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.